Halo teman-teman sahabat Tio JB, selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini spesial Mimin mau ajak kalian semua jalan-jalan mengunjungi negara yang biasanya kalian juluki sebagai negara Vrindavan. Yap, negara itu adalah negara India. Pasti tahu dong? Tahukah kalian jika wisata di India itu bagus-bagus loh teman-teman? Bahkan tempatnya itu bersih, rapi, dan fotogenik. Tidak seburuk apa yang kalian lihat di media sosial dan berita-berita. Kalau kalian penasaran, yuk langsung saja Mimin ajak kalian semua jalan-jalan keliling India. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang pesat di negara India ini teman-teman. Tercatat sekitar 7% dari total PDB negara India berasal dari sektor pariwisata. Dengan lebih dari 18 juta wisatawan mancanegara yang datang ke negara ini setiap tahunnya. Karena wilayah India yang sangat luas dengan 28 negara bagian yang masing-masing negara bagian ini memiliki pesonanya sendiri-sendiri. Kali ini Mimin hanya akan mengajak kalian berwisata ke 10 negara bagian saja ya. 18 sisanya akan disambung nanti di part kedua dan part ketiga. Yuk langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung berangkat. Oh iya teman-teman, daripada capek-capek bepergian lewat darat, buat kalian yang kaya-kaya, kalian bisa berwisata naik kapal pesiar menyusuri sungai Gangga dari kota Varanasi ke kota Dibrugarh. Tur naik kapal ini berlangsung sekitar 51 hari ya teman-teman. Harga tiketnya Rp1.259.000 atau sekitar 227 juta rupiah per orang. Jika kemahalan, yuk ikuti Mimin perjalanan lewat darat saja. Tujuan pertama kita akan mengunjungi negara bagian Gujarat yang terletak di pesisir barat India dengan luas wilayah 196.024 km persegi serta jumlah penduduk sebesar 60,4 juta jiwa. Gujarat memiliki ibu kota yang bernama Kota Ahmedabad. Negara bagian Gujarat memiliki wisata yang cakep-cakep loh teman-teman, bahkan sering dibuat main film Bollywood. Yang pertama, kita bisa mengunjungi pantainya yang mempesona. Pantai ini bernama Pantai Manvi. Tuh lihat teman-teman, benar-benar cakep loh. Yang kedua, kita akan datang ke Kuil Somnath, sebuah kuil Hindu yang dibangun sekitar abad pertama Masehi. Kuilnya beneran bagus teman-teman. Pas di sebelahnya juga ada pantai yang memukau. Kayak seger banget gitu suasananya. Yang ketiga, kita akan meluncur ke kota Jamnagar. Selain melihat kotanya yang cantik, kita bisa mengunjungi Istana Lakota yang berada di tengah danau Lakota. Tuh lihat teman-teman, view-nya seperti ini. Bagus banget kan teman-teman? Yang keempat, kita akan wisata alam naik Gunung Girnar. Tapi kalian jangan takut capek ya teman-teman, karena kita akan naik kereta gantung. Ini namanya tuh kereta gantung Girnar, letaknya di timur kota Junagadh. Ternyata India itu sekeren ini teman-teman. Tuh bagus kan, pemandangannya terlihat sangat sejuk. Kereta gantung ini memiliki panjang 2.320 meter dan dioperasikan pada tahun 2020 yang lalu. Yuk kita naik ke puncak gunung. Nah, di atas gunung ini terdapat kuil yang setiap harinya ribuan orang datang ke sini untuk berdoa. Kalian yang tidak berdoa nggak apa-apa, lihat-lihat pemandangannya aja. Bagus banget kan? Yang kelima, kita akan melihat Istana Laxmi Vilas yang sangat megah dan menjadi istana yang paling mewah dan terbesar di India saat itu. Bangunannya seperti ini ya teman-teman. Kompleks seluas 500 hektar ini dibangun pada tahun 1890 oleh penguasa Baroda saat itu. Dan ia menghabiskan biaya sekitar 180.000 pound sterling atau sekitar 3,3 miliar rupiah. Pantesan teman-teman, bagus banget. Yang keenam, kita akan berkunjung ke Istana Ranjit Vilas yang dibangun oleh penguasa Gujarat pada tahun 1907. Tuh lihat teman-teman, bagus juga kan? Gaya arsitekturnya ini merupakan campuran dari gaya Italia dan India. Keren loh teman-teman. Yang ketujuh, kita akan mengunjungi situs warisan dunia UNESCO yang bernama Rani Ki Vav. Bangunannya megah ya teman-teman dengan ukiran relief-relief di sisi-sisinya. Apakah kalian tahu ini apa? Ini tuh sumur ya teman-teman, berguna untuk menyimpan air di saat musim kemarau yang dapat dipakai untuk irigasi pertanian maupun air minum penduduk saat kekeringan.
Sumur super megah ini dibangun pada tahun 1063 oleh Raja Bima pertama dari Kerajaan Chaulukya. Keren ya teman-teman? Yuk yang berikutnya kita akan mengunjungi patung persatuan yang letaknya di kota Kevadia. Patut kalian ketahui ya teman-teman, jika patung ini dinobatkan sebagai patung tertinggi di dunia. Dengan tingginya itu sekitar 182 meter. Tinggi banget kan? Sosok yang ada di patung ini bernama Sardar Patel, seorang pahlawan India yang berhasil mempersatukan 562 negara bagian menjadi satu kesatuan bernama Negara India. Luar biasa. Berikutnya kita akan meluncur ke negara bagian Rajasthan. Di dalam bahasa Sanskerta berarti tanah para raja. Letaknya tepat di utara negara bagian Gujarat ya teman-teman. Ibu kota Rajasthan sendiri bernama kota Jaipur. Luas negara bagian Rajasthan sebesar 342.239 km persegi atau 10,4% dari total luas negara India. Rajasthan menjadi negara bagian terbesar di India ini teman-teman, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 68,5 juta jiwa. Di sini tuh wisatanya dijamin cakep-cakep. Yang pertama, mari kita menuju kota Jaipur. Nih teman-teman, bangunan yang sangat legend di kota Jaipur. Bangunan ini namanya adalah Hawa Mahal. Dibangun oleh Sang Maharaja Sawai yang bernama Pratap Singh pada tahun 1799 sebagai istana tempat tinggal. Yang unik ini teman-teman, gaya bangunannya menggabungkan antara arsitektur Hindu Rajput dan arsitektur Islam Mughal. Di dekat Hawa Mahal ini ada istana kota sebagai tempat pemerintahan. Tuh lihat teman-teman, sama bagusnya kan? Di dekatnya ini juga ada bangunan yang sangat unik, namanya adalah Jantar Mantar. Ini tuh dulunya sebagai tempat laboratorium astronomi. Di kota Jaipur ini juga ada sebuah benteng yang bernama Benteng Amer. Tuh, megah banget kan teman-teman? Benteng ini dibangun pada tahun 1592 dan kini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kalian juga bisa naik gajah. Yuhu! Di dalamnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, yang di atas juga ada temennya Mimin. Di atas ini pemandangannya juga bagus pol. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Di seberang Benteng Amer juga ada sebuah benteng lagi yang bernama Benteng Jaigarh. Untuk arsitekturnya itu hampir mirip-mirip. Di kota Jaipur ini juga terdapat kuil Hanuman. Kalian juga jangan lupa mengunjungi kuil Hanuman ini kalau sedang traveling ke kota Jaipur. Yang kedua, kita akan mengunjungi Benteng Chitor yang terletak di kota kecil yang bernama Chitor. Benteng ini juga menjadi situs warisan dunia UNESCO teman-teman. Benteng ini diperkirakan dibangun pada abad ke-7 Masehi oleh penguasa Maurya. Meskipun kelihatannya tuh kuno, tapi bangunannya tetap bagus dan megah loh teman-teman. Yang ketiga, kita akan mengunjungi kota Jaisalmer, yang artinya adalah kota emas. Kotanya ini berada di daerah gurun, jadi cuaca di sini tuh panas loh teman-teman. Saat musim panas, suhunya itu bisa mencapai 49 derajat Celcius. Meskipun begitu, pesona kota Jaisalmer ini juga sungguh sangat menawan. Sekalian di sini juga bisa kalian lihat tuh, bangunan segede gaban tuh. Itu adalah sebuah benteng yang bernama Benteng Jaisalmer ya teman-teman, yang dibangun tahun 1155 dan juga masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Tuh kalian lihat arsitektur bangunan di dalam bentengnya itu penuh dengan ukiran. Bangunan ini dulunya adalah rumah para bangsawan dan keluarga kerajaan ya teman-teman. Sumpah ini sih keren banget. Yuk sekarang kita pindah lagi yang keempat, kita akan mengunjungi kota Jodhpur yang dijuluki juga sebagai kota biru. Alasannya karena rumah-rumah di sini tuh banyak yang dicat dengan warna biru karena suhu di sini tuh juga sangat panas mirip dengan kota Jaisalmer yang tadi. Beginilah teman-teman kota Jodhpur. Dari kota kelihatan sebuah bangunan yang sangat besar. Ini adalah Benteng Mehrangarh yang dibangun pada tahun 1459. Bentengnya ini berada di atas bukit dengan ornamen-ornamennya juga sangat indah. Coba kita lihat di dalamnya. Teng teng teng, inilah teman-teman tempat raja duduk di situ. Bagus kan teman-teman? Lebih bagus lagi pas sunset, kalian bisa duduk santai-santai sambil melihat matahari terbenam. Yuk kita pindah lagi yang kelima, kita akan mengunjungi tembok besar India atau nama lainnya adalah Benteng Kumbhalgarh. Letaknya 80 km di utara kota Udaipur. Tuh bentengnya gede banget kan teman-teman? Makanya dijuluki sebagai The Great Wall of India.
Benteng ini dibangun sekitar abad ke-14 Masehi. Kita pindah lagi ya teman-teman. Yang keenam, kita akan meluncur ke kota Binaker. Di sini juga ada benteng dan istana yang sangat megah yang bernama Junagadh. Dibangun pada tahun 1589. Ini juga super megah bangunannya teman-teman. Mari kita lihat di dalamnya itu kayak gimana. Ini dia teman-teman, di dalamnya itu seperti ini. Ternyata juga sangat mewah. Tuh singgasana rajanya teman-teman, kayak duduk lesehan, tapi lihat arsitekturnya tuh bagus banget. Mimin udah nggak tahu lagi mau bilang apa. Keren sih ini. Yang ketujuh, kita akan mampir ke kuil megah yang bernama Ranakpur Jain. Kuil ini digunakan untuk beribadah pemeluk agama Jain ya teman-teman. Salah satu agama tertua di India. Tuh bagus ya kuilnya, penuh dengan ukiran-ukiran yang sangat menawan. Kuil ini sendiri dibangun pada tahun 1436. Yang kedelapan, kita akan mengunjungi kota Udaipur. Kota ini benar-benar indah loh teman-teman. Tuh lihat, bangunannya itu sangat tua di zaman kolonial dan sangat terawat dengan baik hingga hari ini. Udaipur juga dijuluki sebagai kota danau karena memiliki 5 danau yang besar. Tempat yang memukau di Udaipur adalah istana kota. Tuh, istananya teman-teman dibangun oleh penguasa dinasti Mewar pada tahun 1553. Hingga kini kemegahan istana ini masih terjaga dengan baik. Wah, rek. Nih ada juga bangunan yang berdiri di tengah danau yang namanya Istana Danau. Yang juga dibangun oleh dinasti Mewar pada tahun 1743. Indah dan bersih ya teman-teman. Kalian juga bisa wisata naik kapal untuk keliling danaunya. Oh ya teman-teman, kota Udaipur ini juga dijuluki sebagai kota Venesianya Asia. Recommended bagi kalian yang suka wisata arsitektur sejarah. Bagus banget teman-teman. Selanjutnya kita akan berpindah ke negara bagian Punjab yang letaknya di utara Rajasthan. Setelah perang antara Pakistan dan India tahun 1947, wilayah Punjab saat ini dibagi ke dua negara yaitu Pakistan dan India. Tahukah kalian jika produser film Indonesia yang sangat terkenal yang bernama Ram Punjabi merupakan keturunan dari negara bagian Punjab ini teman-teman. Negara bagian Punjab sendiri memiliki luas wilayah sebesar 50.362 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 27,7 juta jiwa. Punjab memiliki ibu kota yang bernama kota Chandigarh. Punjab juga merupakan negara bagian yang memiliki jumlah pemeluk agama Sikh terbesar di India. 57,7% warga Punjab sendiri memeluk agama ini teman-teman. Agama Sikh sendiri merupakan perpaduan antara agama Islam dan agama Hindu. Yuk sekarang Mimin ajak kalian semua keliling negara bagian Punjab. Wisata apa yang menarik di sini? Yang pertama, kita akan mengunjungi Wagah Border, yaitu perbatasan antara India dan Pakistan. Setiap sore di sini tuh ada pertunjukan yang sangat menarik, teman-teman, yaitu tentara perbatasan kedua negara saling ejek dengan cara mengangkat kakinya tinggi-tinggi, disertai ekspresi yang mengesalkan. Menarik ini, teman-teman. Setiap harinya ada ribuan turis lokal maupun mancanegara yang selalu datang ke tempat ini untuk menonton pertunjukan. Wajib kalian kunjungi jika kalian sedang wisata di negara India. Yang kedua, kita bisa datang ke Kuil Emas di kota Amritsar, sebuah tempat suci bagi umat agama Sikh. Kuil ini sendiri selesai dibangun pada tahun 1589. Lalu kuil ini dilapisi oleh emas pada tahun 1830. Makanya sejak saat itulah masyarakat mengenal kuil ini sebagai Kuil Emas. Tuh, bagus ya teman-teman. Kuilnya berada di seberang danau. Yang nggak disangka-sangka air di danau ini juga bersih loh teman-teman. Suasana di sekelilingnya juga sangat bagus. Apalagi pas malam tiba teman-teman. Warna emasnya itu loh benar-benar sangat mencolok. Kuil ini juga setiap harinya kedatangan kurang lebih 150.000 pengunjung. Yuk sekarang kita berpindah ke negara bagian Himachal Pradesh yang ada di sebelah utara Punjab. Sebuah negara bagian India yang sangat sejuk karena terletak di barat pegunungan Himalaya. Negara bagian Himachal Pradesh ini memiliki ibu kota yang bernama kota Shimla, serta memiliki luas wilayah sebesar 55.673 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 6,8 juta jiwa. Yuk sekarang kita keliling, ada wisata apa yang menarik di sini. Yang pertama, kita akan mengunjungi Danau Chandratal. Tuh lihat teman-teman, view danaunya itu sangat indah banget. Air di danau ini juga sangat jernih. Lalu di sekelilingnya juga backgroundnya itu pegunungan. Wow, mantap sekali teman-teman, sangat bagus. Yang kedua, kita akan mengunjungi desa Kiber, salah satu desa tertinggi di dunia.
Tinggi desa ini tuh sekitar 4.270 meter. Bayangkan teman-teman, letak desa ini bahkan jauh di atas puncak Gunung Semeru yang tingginya itu hanya 3.676 meter. Wow, seperti ini teman-teman suasana rumahnya. Yang ketiga, kita bisa wisata alam. Karena memang wisata alam di sini tuh sangat asri banget. Tuh lihat, bagus banget kan pemandangan alamnya? Mirip-mirip kayak di Swiss teman-teman, padahal kita ini lagi di India. Keren banget ya. Yuk sekarang kita berpindah tempat lagi ya teman-teman. Sekarang kita ke wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir yang letaknya di utara Himachal Pradesh. Wilayah ini memiliki luas sebesar 42.241 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 12 juta jiwa. Ada yang unik. Ibu kotanya itu ada dua teman-teman. Ada ibu kota musim panas yaitu kota Srinagar dan ibu kota musim dingin yaitu kota Jammu. Ini nih teman-teman wisata yang paling populer di Jammu Kashmir yaitu Gulmarg. Sumpah teman-teman ini nggak kayak India. Ini suasana itu malah mirip di Swiss. Di sini kita bisa main ski dan salju. Kita naik kereta gantung dulu ya teman-teman. Bagus banget kan? Yuk kita naik-naik lagi ke puncak gunung. Di Gulmarg ini juga banyak terdapat hotel ya teman-teman. Kira-kira per malamnya itu harganya itu 1-2 jutaan. Recommended banget sih ini. Setelah puas main ski, kita pindah yuk sekarang menuju wilayah Persatuan Ladakh di timur Jammu dan Kashmir. Wilayah ini dijuluki sebagai negeri salju. Wilayah Ladakh memiliki luas wilayah sebesar 59.146 km persegi serta jumlah penduduk sebesar 280.000 jiwa. Wilayah ini merupakan wilayah dataran tinggi serta diapit oleh dua pegunungan tertinggi di dunia, yaitu Pegunungan Himalaya dan Pegunungan Karakoram. Ibu kota wilayah Ladakh ini juga ada dua teman-teman, yaitu kota Leh dan kota Kargil. Pariwisata di wilayah Ladakh hampir sama dengan di Jammu dan Kashmir, yaitu wisata alam. Tuh kalian bisa lihat pemandangan alamnya juga sangat bagus kan teman-teman. Yang kedua, kalian juga jangan melewatkan wisata budayanya. Di kota Leh, kalian bisa melihat tari-tarian dan kebudayaan warga lokal Ladakh. Kalau kalian perhatikan, wilayah Ladakh ini seperti orang Tibet dan Asia Tengah ya teman-teman. Wilayah Ladakh sendiri merupakan daerah perbatasan antara India dan Cina, serta India dan Pakistan. Yuk sekarang kita pindah lagi ya teman-teman. Kali ini kita akan ke negara bagian Uttarakhand yang terletak di tenggara Himachal Pradesh. Uttarakhand dalam bahasa Sanskerta artinya tanah utara. Wilayah ini memiliki luas wilayah sebesar 53.483 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta orang. Negara bagian Uttarakhand ini juga memiliki dua ibu kota teman-teman, yaitu kota Garsain dan kota Dehradun. Di sini tuh alamnya juga sangat indah teman-teman. Yuk mari kita buktikan. Wisata pertama kita akan mengunjungi Danau Tehri. Cuantik pol kan teman-teman? Ini yang mengapung adalah penginapan ya. Harganya itu sekitar 4,5 juta rupiah per malam. Sebanding dong dengan view danaunya yang sangat menawan. Yang kedua, lagi-lagi kita bisa main ski. Karena Uttarakhand berada di selatan pegunungan Himalaya. Di sini kita juga bisa naik kereta gantung. Benar-benar keren parah ini India teman-teman. Yang ketiga, kita bisa datang ke kuil di atas awan. Nama aslinya adalah Kuil Kartik Swami. View-nya tuh kalian bisa lihat. Bagus banget kan? Terasa kita berada di atas awan. Kuil ini sendiri dipersembahkan untuk memuja Kartikeya, yaitu anak sulung dari Dewa Siwa. Yuk sekarang kita pindah ke negara bagian Uttar Pradesh, sebuah negara bagian terpadat di negara India. Dengan ibu kotanya bernama kota Lucknow atau Sekarang Beruntung. Lucu juga ya teman-teman. Letaknya itu tepat di tenggara Uttarakhand teman-teman, serta memiliki luas wilayah sebesar 240.928 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 241 juta jiwa. Wilayah ini juga menjadi destinasi tujuan wisata teratas di India teman-teman. Emang ada apa sih di Uttar Pradesh? Kalau kalian mau tahu, yuk kita berwisata. Yang pertama kita akan mengunjungi kota Vrindavan. Loh beneran ada nih teman-teman kota yang namanya Vrindavan. Seperti ini bentuknya. Vrinda di dalam bahasa Sanskerta artinya kemangi dan Vana artinya hutan. Dulunya wilayah ini adalah hutan kemangi teman-teman dan dipercaya menjadi tempat masa kecil Krishna.
Tuh, bagi kalian yang belum tahu Vrindavan kayak begini tempatnya. Di sini terdapat 5.500 kuil untuk memuja Krishna. Kota Vrindavan juga merupakan kota paling suci bagi umat agama Hindu Vaishnavisme. Yang kedua, kita akan mengunjungi kota Varanasi atau Benares, yang merupakan salah satu kota tertua di dunia yang sampai hari ini masih dihuni oleh manusia. Kotanya ini tepat berada di pinggir sungai Gangga, teman-teman. Seperti ini view-nya, bagus kan? Terlihat sangat eksotis. Nah, di seberang kota Varanasi ini sekarang dibangun penginapan gaya glamping gitu, teman-teman. Harga menginap di sini sekitar 1,7 juta rupiah per malamnya. Tapi ada satu lagi nih yang nggak kalah kerennya, teman-teman. Di saat-saat tertentu di kota Varanasi ini juga mengadakan festival naik balon udara. Bayarnya cuma Rp90.000 per orang. Kalian bisa naik balon udara ini sambil melihat kota tua Varanasi yang sangat menawan. Bagus banget, teman-teman. Kalau nggak salah sih, terakhir kali festival balon ini diselenggarakan bulan Januari kalau nggak Februari. Ya semoga aja festivalnya itu diadakan terus-menerus ya, teman-teman. Yang ketiga, kita akan mengunjungi ini. Pasti kalian sudah pada tahu nih. Inilah Taj Mahal, salah satu dari 7 keajaiban dunia yang terletak di kota Agra. Sebuah mahakarya yang sangat indah, teman-teman. Bangunan megah ini dibangun pada tahun 1631. Yang membangun adalah Kaisar Shah Jahan dari Kekaisaran Mughal. Tujuannya untuk makam istrinya tercinta yang bernama Mumtaz Mahal. Tuh teman-teman, bukti bahwa cowok itu sudah bucin sejak zaman dahulu. Tapi beneran bagus ini teman-teman, arsitekturnya itu lihat. Kalian wajib datang ke sini kalau sedang traveling atau wisata di negara India. Yang keempat nih, bagi kalian yang suka drama-drama India, kalian tahu drama Jodha Akbar? Nah, kaisar yang bernama Akbar dari Kekaisaran Mughal ternyata itu dimakamkan di sini teman-teman. Tempatnya bagus banget tuh arsitekturnya. Sekalian ziarah gitu teman-teman. Yang kelima, kita akan mengunjungi Benteng Agra yang sangat megah. Benteng ini dibangun oleh Kaisar Akbar pada tahun 1573. Benteng ini juga menjadi istana tempat tinggal utama Kaisar dan permaisurinya. Masih kelihatan megah ya teman-teman. Sangat bagus dan luas sekali. Luasnya aja ini sekitar 38 hektar loh. Nggak kebayang kalau jalan kaki keliling istana, wah pengkor kakinya teman-teman. Yuk kita pindah lagi. Yang keenam, kita akan pergi ke Fatehpur Sikri, sebuah bangunan pusat ibu kota Kekaisaran Mughal yang dibangun lagi-lagi oleh Kaisar Akbar pada tahun 1571. Jadi konsepnya itu kayak alun-alun di Indonesia gitu teman-teman. Di dalamnya itu seperti ini teman-teman, sangatlah luas. Yang ini adalah Masjid Agungnya. Sama persis seperti di Indonesia, di sebelah alun-alun pasti ada Masjid Agung. Lalu di samping masjid ini ada bangunan untuk pusat pemerintahan. Bagus ya teman-teman. Pantesan Uttar Pradesh menjadi tujuan favorit bagi para wisatawan. Yuk sekarang kita bergeser ke negara bagian Bihar di timur Uttar Pradesh. Negara bagian ini memiliki luas wilayah sebesar 94.163 km persegi serta jumlah penduduk sebesar 104 juta jiwa. Ibu kota negara bagian Bihar adalah kota Patna. Bihar merupakan negara bagian India yang 80% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sehingga wisata di sini masih tertinggal daripada negara bagian yang lain. Banyakan kuil sih teman-teman, namun kuilnya itu tidak sekeren Uttar Pradesh. Wisata alamnya juga ada, tapi juga tidak sebagus wilayah Rajasthan atau Uttarakhand. Yuk sekarang kita pindah lagi ke ibu kota Delhi yang memiliki luas wilayah sebesar 1.484 km persegi serta jumlah penduduk sebesar 17 juta jiwa. Lalu wisata apa yang ada di kota Delhi? Yuk langsung saja ikuti Mimin. Yang pertama kita akan mengunjungi makam Kaisar Humayun, yaitu kaisar kedua dari Kekaisaran Mughal. Makam ini dibangun pada tahun 1557. Makam Kaisar Mughal itu megah-megah ya teman-teman. Ini gaya arsitekturnya mirip-mirip dengan kota Samarkand dan Bukhara di Uzbekistan. Yang kedua, kita akan mengunjungi Qutub Minar, sebuah menara setinggi 62 meter yang cuake banget. Menara ini dibangun oleh pendiri Kesultanan Delhi pada tahun 1199. Tuh lihat teman-teman, ukirannya itu sangat cantik. Yang ketiga, kita akan mengunjungi Benteng Merah yang dibangun pada tahun 1638 oleh Kaisar Mughal yang bernama Shah Jahan.
Gimana teman-teman, kalian tertarik liburan ke negara India? Ternyata negara India tidak seburuk apa yang diberitakan di media-media. Wisatanya juga bagus dan tempatnya juga bersih teman-teman. Untuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta New Delhi India sekitar 5 juta rupiah per orang. Demikianlah tempat unik dan wisata menarik di negara India. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Tio JB.